itu berdasarkan Permenkes, ada Kemenkes ya, Kemenkes 1077 tahun 2011 itu ada pedoman penyehatan udara dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di talk show Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini. Bagaimana nih kabar semua pemirsa yang sedang berada di rumah? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap tegakkan protokol kesehatan. Jika pada episode-episode sebelumnya yang memandu obsesi adalah Ketua Dewan Saka, Kak Anwarudin Alwafi, pada kesempatan kali ini yang akan memandu yaitu saya, Wahyu Fajar Febriana Zalifa atau akrabnya dipanggil Diva. Nah, pada kesempatan obsesi episode kali ini kita akan membahas pengendalian indoor air pollution rumah di era adaptasi kebiasaan baru bersama narasumber terpercaya dari Puskesmas Taman, Kak Reni Marini, ahli media kesehatan lingkungan. Selamat siang Kak Reni. Yang Mbak, panggilnya Mbak atau Kakak? Kakak boleh, Mbak boleh. Mbak Diva aja. Iya boleh. Apa kabar Bu Reni? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya Kak ya. Indoor pollution. Apa sih Kak indoor pollution itu Kak? Indoor pollution itu sama dengan pencemaran udara di dalam ruangan. Nah, kali ini kita akan membahas pencemaran udara di dalam ruang di rumah. Dalam rumah. Nah, kenapa kita bahas ini? Kan selama pandemi ini kebanyakan kan WFH ya. Sekolah pun dari rumah, semua dari rumah. Indoor pollution ini, pencemaran udara itu adalah suatu keadaan di mana ada satu atau lebih polutan atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pada manusia, gangguan kesehatan terutama. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Karena ternyata hampir waktu kita 50%, kalau kita belum pandemi kan 50% waktu kita ada di rumah. Dari 24 jam itu kan minimal kan 12 jam kita ada di rumah. Gimana kita bisa sehat tapi tetap rumah kita itu tetap sehat, udara yang kita hirup itu juga sehat dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan ke kita gitu. Terus kemudian dampaknya kesehatan juga banyak dari udara itu. Contohnya kalau udara rumah kita nggak bagus, itu biasanya kita bisa kena penyakit yang namanya ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu. Kemudian influenza itu juga disebabkan itu juga karena. Terus bagi yang punya alergi. Nah, kalau rumahnya ruangannya penuh dengan debu, terus ada yang alergi debu, bersin itu ya Bu ya. Jadi bisa menyebabkan alerginya kambuh. Kemudian yang punya asma itu juga perlu ruangan yang bagus kualitas udaranya. Terus apa saja sih Kak yang memengaruhi kualitas udara di dalam ruangan sehingga kualitas udara tersebut dibilang baik? Sebenarnya ada 4 ya, dari sumber polutannya sendiri, sumber pencemarannya apa aja yang di situ. Kemudian ada yang namanya sistem penghawaan atau tata ruangnya gimana untuk udaranya masuk. Kemudian medianya, udaranya sendiri. Kemudian penghuni di dalam ruangan itu. Kita bahas satu persatu ya. Kalau dari sumber polutannya kan sebenarnya ada 4 yang ada di ruangan itu. Pertama kita ada sumbernya namanya fisik, kimia, biologi sama radiasi. Kalau radiasi kita dapat dari mana? Dari handphone, kemudian dari televisi itu radiasinya ada. Kemudian kalau kita bilang biologi dari mikroorganisme atau makhluk hidup yang situ. Ada virus, jamur, kemudian kuman, bakteri. Kalau yang dari ada yang dari hewan peliharaan, kalau kita punya kucing, anjing itu kan juga termasuk biologi. Bulu-bulunya dari kucing itu. Kemudian untuk kimia dari bahan bangunan yang dipakai, misalkan rumahnya itu sedang direnov. Bukan kita menggunakan cat kan rumah kan. Nah,
cat itu kadang-kadang kan dari bahan kimia, kadang-kadang sudah berapa tahun ada yang protoli apa ya catnya tuh lah, itu kan bahan kimianya itu akan bertebaran di lantai. Kemudian asbes, kalau rumahnya pakai asbes itu juga. Kemudian yang dari fisik itu dari suhunya, kalau rumahnya itu suhunya terlalu nyaman untuk mikroorganisme hidup, maka ruangan itu bisa untuk berkembang biaknya mikroorganisme. Dari suhu yang nyaman untuk mikroorganisme itu kan antara suhu 25 sampai 55. Kemudian dari kelembapan yang disukai sama mikroorganisme kan lebih dari 70. Nah, usahakan rumah kita itu nggak seperti itu, biar nggak ada mikroorganisme yang hidup di dalam ruang rumah kita. Itu tadi sumbernya ya. Kemudian kita bilang tadi ada sistem penghawaannya. Sistem penghawaan itu hubungannya dengan apa? Dengan ventilasi. Nah, ventilasi itu apa? Tempat bertukar masuknya udara. Nah, tapi yang kita inginkan itu jangan sampai, kita kan maunya kan ruangan kita itu mendapatkan kualitas udara baik. Kita buka jendelanya setiap pagi, kemudian ventilasi masuk udara. Ternyata udara yang dari luar yang masuk itu malah yang tercemar udaranya masuk ke dalam. Contohnya, kalau kita buka jendela kemudian ada yang bakar-bakar sampah, itu maksudnya kan udah asapnya kan ikut masuk. Nah, itu kan mencemari. Maksudnya kita untuk mendapatkan udara bagus, dapatnya udara yang tercemar. Kemudian pada saat ada yang nyantar sepeda motor pagi-pagi biasanya pemanasan. Nah, pemanasan itu sebenarnya knalpot kendaraan itu nggak boleh dihadapkan ke rumah. Lebih baik knalpotnya hadapnya di luar, nanti masuk ke dalam, atau kita nyetarnya di luar rumah. Di luar pagar, jangan di dalam halaman, nanti masuk ke dalam mempengaruhi kualitas udara yang di dalam, seperti itu. Ventilasi itu juga ada dua deh, ada yang alami, ada yang mekanik atau buatan. Nah, alami itu ya tadi pintu, jendela, kemudian yang nempel di dinding, namanya rooster kan biasanya. Ada yang dari beton, ada yang keramik, itu ventilasi. Kalau ventilasi yang harusnya itu berdasarkan syarat itu kan harusnya 10% dari luas lantai. Tuh, biar udaranya banyak yang masuk, tukerannya cepat gantinya. Kemudian dari yang mekanik itu buat tambahan ya, kayak misalnya bisa AC, kemudian exhaust fan, itu tambahan. Kita kan perlu tahu kapan kita waktunya harus pakai yang alami atau mekanik. Mungkin kalau rumah-rumah di pedesaan itu kan antar rumah itu nggak nempel, jadi satu tembok untuk 2 rumah kan enggak, kecuali di kota besar kayak di perumahan, apartemen, itu kan sekarang menurut saya perlu difasilitasi dengan exhaust fan, atau mesti pakai AC kan, nggak mungkin karena dia nggak dapat AC lah. Kalau pakai AC tetap kita harus ada exhaust fan. Pada saat AC dimatiin, pertukaran udara tetap ada. Nah, exhaust fan sendiri itu bisa dipasang di dinding, ada yang di langit-langit, seperti itu. Jadi nggak melulu kalau dinding saya, tembok saya sebelahnya ada punya tetangga terus dipasang di mana, exhaust fan bisa di langit-langit. Seperti itu. Lalu apa saja persyaratan kualitas udara dalam ruangan rumah supaya aman dan sehat, Kak? Ya, itu berdasarkan Permenkes, ada Kemenkes 1077 tahun 2011 itu ada pedoman penyehatan udara dalam rumah. Saya lihatkan ya, saya nggak hafal. Sebentar. Nah, di sini ada persyaratan fisik. Kalau mau nyaman kualitas udaranya ada fisik, kimia. Nah, fisik ini kayak suhu yang nyaman itu yang dipersyaratkan oleh Permenkes ini adalah 18 sampai 30. Kemudian pencahayaan itu juga 60 lux. 60 lux itu mungkin setara, kalau kamu suka baca koran enggak? Baca koran kan? Bukan yang di judulnya, yang isinya itu bisa dibaca dengan nyaman di setiap sudut rumah, itu sudah bagus tanpa harus bantuan lampu ya. Kemudian dia juga ada laju udara. Laju udara itu
ada alatnya sendiri untuk mengukur, jadi nggak bisa 0,15 sampai 0,25 meter per detik. Kemudian ada partikulatnya PM2,5 atau PM10-nya ada standarnya sendiri. Kemudian ada persyaratan kimia, nggak boleh ada karbon monoksida lebih dari 9 ppm. Seperti itu, macam-macam. Di sini juga ada, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau mau baca di mana ya Kak ya? Bisa lihat di browsing aja, kemudian ditulis Kemenkes 1077 tahun 2011 tentang pedoman penyehatan udara. Oh, baik. Bagus loh, nanti kalau siapa tahu kan, ini masih kecil kan. Iya. Mbak Devanya masih kecil, belum menikah. Nanti kalau pas menikah mau bikin rumah, baca dulu syaratnya gimana, biar rumahnya nanti sehat. Iya, boleh. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali bagi saya juga para pemirsa yang sedang berada di rumah. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengisi talkshow obsesi kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.